Bisnis Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, kalau kita katakan kan aktivitas berbisnis itu adalah seluruh aktivitas yang tujuan akhirnya adalah pada upaya pencapaian keuntungan, ya kan? Jadi sampai pada titik paling kritis, amount is not a matter, gitu loh, ya kan? Karena sangat tergantung siapa yang akan bertransaksi. Gitu, sangat tergantung siapa yang bertransaksi. Jadi antara pihak dengan pihak gitu kan. Bisa jadi misalnya hanya pribadi dengan pribadi. Tapi ketika dia diorganisasi secara katakanlah secara formal gitu, maka memang dia harus dibuat dalam satu badan usaha. Kan gitu. Ya, kalau misalnya dia pribadi kan memang kewajiban-kewajiban untuk membangun satu formalitas-formalitas seperti address, ya kan, kepastian, sistem yang membangun kepastian terhadap status tanda tangan atau address gitu ya, dan juga misalnya katakanlah permodalan, itu kan menjadi suatu hal yang sebenarnya tidak terlampau penting diatur di sana gitu loh, sehingga kalau misalnya pada titik ini memang pengaturannya agak sulit, ya kan, untuk menghadapi potensi-potensi risiko tadi, ya kan, karena dia hanya transaksi-transaksi kecil gitu ya. Nah, tapi kembali ketika visi bisnis kan semua orang menuju besar. Visi bisnis itu menuju besar. Jadi sejak awal, kalau misalnya dia sudah mulai masuk kepada satu pola pelayanan yang lebih serius, maka kan dia kan sebaiknya kan harus membangun badan usaha. Badan usaha apa yang dibangun? Badan usaha yang dibangun itu ya bisa berbentuk badan hukum, bisa tidak. Saya katakan tadi bahkan bisa perorangan kan gitu kan. Dan sebenarnya kalau misalnya dia perorangan, ya, lalu kemudian dia daftarkan itu, dia buat katakan NPWP-nya gitu. Dia buat katakan kalau itu berhubungan dengan izin, dia lahirkan izinnya. Saya pikir enggak terlampau masalah gitu. Kenapa? Karena identitasnya sudah clear, sudah jelas gitu. Nah, kembali ketika kita masuk kepada kewajiban-kewajiban untuk pemenuhan persyaratan administratif tadi, saya pikir secara teknis orang lebih aman dan lebih mudah jika dia berbisnis dengan menggunakan perseroan terbatas, gitu loh. Kenapa? Karena dengan perseroan terbatas, maka kendaraan berbisnis atau badan usaha yang dia bangun tadi untuk melakukan aktivitas bisnis itu bisa berjalan dengan lebih mudah dan juga aktivitasnya tidak harus lagi melibatkan pribadi-pribadi dari para pemodal atau pemegang saham, gitu loh. Nah, mungkin orang masih terpikir gitu ya, bahwa perseroan terbatas itu hanya untuk bisnis besar. Saya katakan tadi bahwa dalam waktu dekat untuk membentuk PT itu, paling walaupun masih dalam diskusi, itu bahkan dilakukan dengan sangat mudah. Dan sekarang ini pun sudah sangat mudah gitu ya. Karena untuk pendaftaran nama perseroan terbatas saja, itu udah bisa dilakukan dengan online, ya. Dan hitungannya udah jam gitu. Jadi sangat-sangat mudah gitu. Nah, untuk itu saya melihat bahwa itu adalah salah satu dari upaya pemerintah untuk menciptakan satu fasilitas pada masyarakat agar masyarakat memang memilih aktivitas berbisnis lebih mengutamakan pola perseroan terbatas. Nah, kalau misalnya CV lah gitu, saya nggak melihat ada yang beda. Yang malah saya lihat adalah kalau dia sistemnya CV, maka pertanggungjawaban pribadi masih tetap melekat, kecuali kalau dia pasif, komentar pasif ya. Paling juga di masalah pajak mungkin. Kalau pajak kan berarti kan dia jadi final gitu kan. Jadi kalau misalnya partnership kelompok kan, kalau misalnya pajak badan usaha tadi, non badan hukum tadi sudah dibayar kan, berarti kan keuntungannya langsung final. Berbeda kalau dia perseroan terbatas. Ya kan? Kalau misalnya perseroan terbatas sudah membayar pajak sebagai satu entiti, lalu kemudian yang membagi dividennya yang diterima oleh pemegang saham juga masih kena pajak. Jadi seakan-akan 2 kali kena pajak ini, kan gitu. Paling di sisi itu gitu. Ya, memang tidak terlampau tepat kalau misalnya pemerintah mengharuskan harus gitu. Karena aktivitas bisnis online tadi itu kan sangat-sangat bervariasi gitu. Ada yang serius, ada yang sekedar cuma hobi doang gitu kan. Tapi kan sisinya ke sana adalah bagaimana cara membangun keamanan bertransaksi tadi gitu ya. Tidak semua kan itu berjalan dengan izin. Tapi kalau dia sudah mulai masuk hal yang formal, dia sudah mulai masuk misalnya ketentuan-ketentuan yang membutuhkan izin gitu kan. Maka dan dia merupakan satu aktivitas bisnis yang sudah serius gitu, maka saya pikir tidak perlu harus adanya keharusan, tapi memang secara teknis memang sudah sebaiknya menggunakan perseroan terbatas sejak awal gitu. Jadi kalau orang bilang ya udahlah yang kecil-kecil kita buat CV aja dulu gitu kan, atau kita buat partnership aja dulu, nanti kalau udah gede baru kita buat PT. Ya itu sih mungkin satu alasan yang bisa didengar gitu. Tapi kan kalau esensinya mengatakan tunggu gede baru pakai PT, ini juga satu pendapat yang kurang tepat, karena
nggak ada ukurannya gitu ya, nggak ada ukurannya. Sekecil apapun orang bisa membuat badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas. Sama seperti CV juga. Jadi seakan-akan orang berpikir kalau CV nggak perlu di manage gitu loh, ya kan? Atau kalau perusahaan perorangan nggak perlu di manage, tapi kalau PT wajib di manage, apalagi direksinya siapa? Nggak, itu sebenarnya sama, ya kan? Hanya dalam bentuk tatanan yang lebih sederhana, tatanan yang lebih rumit. Sama seperti small business mungkin ya kelihatan lebih sederhana, walaupun ada juga yang rumit. Medium juga kelihatan lebih sederhana, walaupun ada yang rumit. Itu jadi sangat tergantung pada nuansanya. Sehingga di sini ya memang kalau berbisnis ini kan karena dia sangat berhubungan dengan aktivitas produksi dan pencapaian tujuan atau pencapaian bisnis dari warga negara, pemerintah memang tidak bisa mendekati yang kata harus kecuali kalau berhubungan dengan transaksi-transaksi yang sensitif dan juga membutuhkan izin ya. Tapi kalau dalam konteks berbisnis dengan media transaksi elektronik ini membuat memang jarak menjadi sangat tidak terbatas, jenis juga tidak terbatas, bisa sangat bervariasi, tujuan juga tidak terbatas. Karena orang tidak perlu buka warung kan. Ya kan, orang hanya menggunakan media yang begitu mudah gitu loh. Mitra bisnis, demikian bahasan kita pada hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Bisnis Law Pas FM.